Hati-hati. Iya, tahun depan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, di video kali ini kita sudah berada di bandara dan kita mau antar Andre ke bagian dalam gitu kan ya, karena ini sudah mepet banget waktunya gitu kan ya. Dan seperti apakah keseruan kita di dalam bandara ngelihat serunya Nadal dan Leni main-main di bandara? Langsung saja ini video selengkapnya untuk Anda. Leni, Leni. Jangan. Ini ambil. Jangan Nadal. Ayo. Leni, bawa sini. Leni, bawa sini. Sini. Ayo, sini. Leni, sini. Awas jatuh. Hey guys. Hey, go along. Goodbye. Bye. Hey, Bye. Dank je hem, zijn we op tijd hè? Thank you. Salim dulu, salim. Ja, zo soort. Okay, thank you. See you next time, yes? Yes, okay. Nadal, thank you very much. Terima kasih Yeah. banyak. Yeah, okay. Thank you you very so much. much. I'm so sorry, I can't touch with you because I respected you. Oh, thank you. Yes, No okay. problem. I know. Okay, Thank you so much. Yes. Thank you. Leni, dadah. Yuk. Back to Holland. Dadah. Udah, dadah. Bye-bye. Aduh, Leni. Aduh, sedih. Oke. Leni, Nadal. Hati-hati. Iya, tahun depan. Sama-sama. Oke deh guys, sekarang mereka udah pulang ke negeri Belanda dan sampai jumpa. Nggak tahu kapan ketemu lagi. Aduh, sehat-sehat selalu. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga tidak halangan suatu apapun ya buat Andre dan keluarganya. Oke deh guys, jadi di video kali ini aku mau ngejelasin kita ngapain aja. Tadi kita sudah lihat ya anaknya Andre lari-larian. Di video-video sebelumnya kita juga sudah melihat Andre berpisah dengan keluarganya, terutama ibunya. Ibunya tuh ngerasa kayak sedih banget gitu kan. Itu terlihat banget gitu dari pancaran raut wajahnya. Ngerasa kayak kehilangan banget gitu kan ya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan ya, karena memang Andre kan pekerjaannya di Belanda, hidupnya juga di Belanda. Nah, ibunya itu ngerasa sedih banget gitu kan, pada saat Andre mau pulang itu kayak ibunya susah untuk melepaskan, begitu juga Andre gitu, kayak berat banget untuk meninggalkan ibunya dan keluarganya yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, memang, kan kemarin banyak pertanyaan, "Andre di sana ngapain? Kerjanya ngapain? Kenapa dia nggak tinggal di Indonesia?" Gitu kan. Karena jadi gini, Andre itu kan walaupun memang dia darahnya adalah darah Indonesia, keturunan Indonesia,
tapi secara kewarganegaraan dia adalah warga negara Belanda gitu ya. Jadi kayak dia ke Indonesia harus bawa paspor gitu kan ya. Begitu juga sebaliknya kayak kita mau ke Belanda juga kita bawa paspor kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya Andre itu selama di Indonesia itu banyak me time-nya dengan keluarganya. Terus habis itu pas di video terakhir perpisahan dengan ibunya gitu kan itu kayak kerasa banget gitu. Mayonya itu juga ngerasa kayak sedih banget gitu kan ya harus balik lagi ke Belanda gitu kan ya harus meninggalkan keluarganya yang ada di Indonesia gitu kan ya sedangkan di sini cuman kayak 6 harian doang kayak gitu kan. Nah, Mayo ini pada saat dada-dada di mobil, inget kan di video yang kemarin ku putar gitu kan, itu pada saat dada di mobil itu dia meneteskan air mata sampai beberapa saat itu aku nggak ngomong sama sekali gitu di dalam mobil itu kayak cuman diem aja, dia benar-benar kita hening gitu kan ya karena sedih banget gitu pas di posisi itu tuh emang sedih banget gitu. Nah, terus keluarga yang ada di Indonesia itu untuk komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia, sebagian juga menggunakan kayak bahasa isyarat kalau mereka nggak ngerti. Kalau kata Mbak Dewi itu sempat beberapa kali terjadi kayak miskomunikasi. Mbak Dewi udah menjelaskan sesuatu tapi yang dituju atau maksudnya itu belum pas lah kayak gitu kan. Jadi kayak ya kita doakan lah semoga nanti Andre bisa fasih berbahasa Indonesia ya. Jadi kayak pas udah balik ke Indonesia itu komunikasinya jadi lancar, jadi gampang, memudahkan semuanya. Nah, selama di dalam bandara, jadi anaknya cuma main lari-larian aja kayak Nadal, Leni gitu, cuma main lari-larian aja, nggak ada main-mainan lain karena di bandara yang ada sarananya itu kayaknya di lantai duanya itu buku-buku banyak kayak gitu kan, tapi kan bahasa Indonesia semua, bahasa Belanda nggak ada, sedangkan anak-anaknya Andre itu mereka bisanya bahasa Belanda gitu karena dari kecil bahasa ibunya adalah bahasa Belanda jadi kayak Nadal sekarang sedang belajar bahasa Inggris jadi kayak di sepanjang jalan itu ada satu pesan yang dititipkan sama Mbak Dewi. Mbak Dewi ini adalah adik dari Andre Quick ya. Jadi Mbak Dewi bilang mohon maaf banget kalau misalkan selama di Indonesia itu kayak pelayanannya kurang, makanannya mungkin tidak cocok gitu. Tapi apa tahu nggak kalian jawaban dari Mayo dan juga Andre? Jadi mereka itu merasa bahwa mereka itu udah mendapatkan hal yang terbaik, servis yang terbaik dari keluarganya yang ada di Indonesia gitu. Masalah makanan itu nggak ada yang apa ya, nggak ada masalah buat mereka. Semuanya is okay, itu adalah yang terbaik dari mereka. Jadi kayak mereka sangat bersyukur dan Mayo, Andre, serta anak-anaknya itu kayak merasa bahwa mereka itu dicintai banget sama keluarganya yang ada di Indonesia gitu. Makanya itulah alasan kenapa di antara sekian banyak anak adopsi, Andre ini yang paling sering pulang kampung ke Indonesia untuk berjumpa dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Jadi selama di Indonesia, Andre sama keluarganya itu ngerasa Indonesia itu panas banget gitu kan ya, makanya mereka butuh AC, butuh butuh kipas angin kayak gitu kan, karena biasa di Eropa itu dingin, di Indonesia kayak panas banget bagi mereka gitu kan ya, makanya mereka butuh kipas angin as always gitu. Senang motoran juga, Andre itu senang motoran loh. Selama di Indonesia dia naik motor kemana-mana gitu. Anaknya mau tidur dibawa naik motor sampai tertidur kayak gitu kan. Terus kemarin juga ada yang bertanya, ini mumpung aku masih inget, Andre selama di Indonesia itu tinggal di mana? Apakah di hotel atau di mana gitu kan? Nah, jadi selama di Indonesia, Andre itu tinggal di rumah ibunya. Tapi dulu memang di awal-awal itu kayak Andre itu tinggal di hotel. Baru setelah tahu bahwa tradisi atau budaya di Indonesia, ya kalau misalkan kamu pulang kampung atau mudik ya tinggal aja di rumah orang tuamu atau saudaramu kayak gitu kan. Jadi makanya setiap kali Andre pulang ke Indonesia, ke Lampung, itu selalu nginep di rumah ibunya yang ada di Pringsewu, Lampung. Di rumah adiknya juga ada di situ gitu karena di situ ada satu kamarnya Andre yang memang sudah spesial banget dan ada AC-nya, makanya disitulah kayak di desa itu mungkin satu-satunya ya yang ada AC-nya ya di rumahnya Andre itu, ibunya Andre itu gitu. Jadi itulah ya guys sekilas mengenai berbagai macam pernak-pernik liburan Andre kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab ya. Jadi biar aku nggak bolak-balik jawab pertanyaan di kolom komentar. Tapi nanti kalau misalkan ada yang bertanya tetap kok aku akan menjawab sebisaku. Terima kasih. Oke guys, itu dia video saya nganter Andre ke bandara gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya lega banget udah bisa nganter Andre, Mayo, Nadal, dan Leni sampai di bandara. Dan untungnya pesawatnya delay, tidak terlambat gitu kan ya. Sepanjang jalan udah berdoa terus semoga nggak terlambat gitu kan ya, karena lumayan jauh kan perjalanan tadi kita dari Pringsewu menuju bandara gitu kan ya.
dan alhamdulillahnya nggak jadi tepat waktu alias delay. Jadi bersyukur juga gitu kan ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa buat kalian semuanya subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.